Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pagi ini akan kami bacakan penjelasan tentang mensyukuri nikmat rukun. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, wadhkuru nikmatallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Wadhkuru, dan ingatlah nikmatallahi, nikmatnya Allah, alaikum pada kalian kaum muslimin. Utamanya yang terkait dengan ayat ini adalah kaum muslimin di kota Madinah. Idh kuntum, karena ketika itu keberadaan kalian a'daan, bermusuh-musuhan. Fa'alafa, kemudian Allah merukunkan baina qulubikum, di antara hati-hati kalian. Jadi kondisi masyarakat Madinah itu mirip dengan Indonesia, karena terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan agama. Kemudian antara satu suku dengan suku yang lain itu pada mulanya bermusuhan. Kemudian dengan barokahnya Islam, Allah rukunkan mereka. Ayat tersebut amrun, merupakan perintah dari Allah, bisukrihi, untuk mensyukuri Allah atau bersyukur kepada Allah, ala nikmati ulfati, atas nikmat ulfah. Ulfah itu kita maknai rukun. Allati an'amallahu, yang Allah telah memberikan nikmat biha dengan ulfah, alaihim, kepada kaum muslimin, khususnya di Madinah, ya umumnya untuk seluruh dunia. Ba'dal adawati, setelah terjadi permusuhan, asyadidati, yang sangat, allati kanat, yang terjadi, bainal ausi, antara suku Aus, wal khajroji, dan suku Khajraj, wahum ansarullah wa rasulihi. Kemudian suku Aus dan suku Khajraj setelah mereka memeluk Islam menjadi termasuk golongan sahabat Ansor, para penolong-penolong agama Allah dan Rasulnya. Khususnya, jadi ayat ini khususnya menceritakan tentang kondisi masyarakat Madinah sebelum datangnya ajaran Islam. Mereka terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan agama, yang kemudian antara satu suku dengan suku yang lainnya itu saling bermusuhan. Tidak sekedar bermusuhan dalam arti adu pernyataan, tapi sampai perang, ya, perang antar suku. Namun kemudian dengan diutusnya baginda Rasulullah oleh Allah, kemudian dihijrahkan ke Madinah, akhirnya beberapa suku itu kemudian jadi bersatu, menjadi rukun, memeluk agama Islam, menjadi penolong-penolong agama Allah. Khususnya terkait dengan peristiwa itu. Wa baina sairil arabi, dan terjadi di antara suku-suku Arab yang lainnya, umuman, secara umum. Fa innahu, maka sungguhnya sairil Arab, umumnya kondisi masyarakat Arab, innama kanu yaktatiluna, sesungguhnya keberadaan mereka itu saling berperang, saling membunuh. Wa yatanahabuna, dan saling merampok. Wa yakulu, dan memakan, ba'duhum, sebagian mereka, ba'don, pada sebagian yang lain, memperbudak, kemudian memakan apa yang dimiliki oleh orang lain. Hatta ba'asallahu, sampai Allah mengutus, fihim, pada mereka, rasulahu, pada utusnya, pada utusannya. Sampai kemudian kemudian Allah mengutus Rasulnya untuk hijrah di Madinah, yang salah satu barokahnya yaitu mempersatukan aneka macam suku yang ada di kota Madinah.
Wa anzala, dan Allah menurunkan alih kepada mereka kitabahu, kitabnya yaitu Al-Qur'an. Fajama'a, maka mereka berkumpul, ya, bihi, sebab adanya seorang rasul, apa satatuhum, suku-suku di antara mereka, wa alafa, dan rukun bainakuluhum, di antara hati mereka, wa azala, dan Allah menghilangkan bihi, sebab adanya rasul, makana bainahum, apa yang terjadi di antara mereka, min sogo, ini berupa dendam, wal adawati, dan permusuhan, wal fitani, dan fitnah, wal muqotoati, dan perpecahan. Fa asbahu, maka jadilah mereka binikmatihi, sebab nikmatnya Allah, jadi ikhwanan, bersaudara, fitinihi, dalam agamanya. Jadi salah satu nikmat teragung dari Allah adalah apabila seseorang atau sekelompok orang itu diberi rasa rukun, ya. Di rukun ini penting, dimulai dari rukunnya seorang suami dan istri. Makanya dalam salah satu doa pernikahan yang populer, yaitu doanya Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Ya Allah, rukunkanlah kedua mempelai sebagaimana kau telah merukunkan Nabi Adam dan Ibu Hawa. Biasanya diteruskan wa alif bainahuma kama Yusuf wa Zulaikha, dan rukunkanlah keduanya sebagaimana kau telah merukunkan Nabi Yusuf dan Ibu Zulaikha, Ibrahim dengan Hajar dan Sarah, Nabi Muhammad dengan Ibu Khadijah dan Aisyah, dan lain-lain, ya. Di rukun ini penting sekali. Setelah suami istri itu rukun, kemudian juga rukun dengan anak-anaknya, karena memang kenyataannya ada, ya, orang tua itu tidak bisa akur dengan anaknya, terutama kalau anaknya sudah gede. Kalau anaknya masih kecil sih masih gampang, ya. Tapi ketika anak itu sudah berkeluarga, banyak terjadi orang tua tidak bisa rukun sama anaknya. Berikutnya lagi rukun dengan saudara. Nah, rukun dari saudara ini juga sangat penting, karena begini, ya, orang tua memiliki 5 anak atau 10 anak, walaupun mereka tidak kaya, tapi kalau melihat anaknya itu rukun, ya, saling membantu, saling menolong, saling mengasihi, itu orang tua seneng banget, ya, rasanya bahagia ngelihat anaknya rukun. Tapi sebaliknya, anaknya cuma 2, kaya-kaya, jadi pejabat semua, tapi tidak pernah akur, itu orang tua benar-benar tersiksa itu, ya, benar-benar tersiksa. Nah, umumnya yang menjadi penyebab permusuhan dalam keluarga itu apa? Rebutan warisan, ya, rebutan warisan. Itu udah kasus klasik, ya, yang akan terus terjadi. Maka ketika seseorang atau sekeluarga atau sebuah suku atau sebuah bangsa telah diberikan nikmat oleh Allah dalam bentuk warganya rukun, itu mereka harus bersyukur. Ya, kayak kita bangsa Indonesia ini harus banyak bersyukur. Kenapa? Kita ini terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan agama, ya. Bahasanya juga beda-beda, pulaunya juga ribuan jumlahnya, tapi bisa bersatu menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini harus disyukuri, ya. Tidak gampang membuat negara seperti Indonesia itu, ya, terbukti kayak di daerah-daerah Timur Tengah itu satu bangsa aja, kayak sama-sama Arabnya, itu mereka bermusuhan. Nah, kita berbeda suku bangsa tapi bisa rukun. Yang menjadi bangsa Indonesia, bangsa Nusantara ini harus disyukuri. Walaupun agamanya beda, sukunya beda, bahasanya beda, kita punya kesepakatan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dan kita punya sejarah yang mirip dengan sejarah Madinah, bahwa dulu di negeri kita ini, ya, sebelum terbentuk sebuah negara, juga terdiri dari beberapa kerajaan yang masing-masing itu juga bermusuhan, ya. Satu kerajaan dengan kerajaan lain juga bermusuhan. Namun kemudian pada akhirnya bisa bersatu menjadi satu negara. Ini harus disyukuri. Nah,
Kemudian yang ini sering dilupakan oleh orang adalah bahwa kita ini punya sejarah yang sangat hebat. Kita ini pernah dijajah orang kafir selama 350 tahun. Ditambah lagi 3,5 tahun. Tapi Islam nggak habis. Islam tetap jaya. Islam tetap mayoritas dan itu terbukti. Ya. Jadi kita jadi orang Islam di Indonesia itu jangan pesimis, jangan penakut. Kita punya sejarah, punya pengalaman, dijajah orang kafir 350 tahun, Islamnya nggak habis. Islamnya tetap mayoritas. Loh, anehnya setelah merdeka malah ketakutan dengan di luar Islam. Kita sudah punya pengalaman, Pak, bahwa Islam ini dijaga oleh Allah. Ya, Islam itu dijaga oleh Allah. Sebelum ada organisasi pembela Islam itu, Islam sudah dijaga oleh Allah. Terbukti pernah dijajah orang kafir selama 350 tahun, kenyataannya Islamnya nggak habis. Padahal waktu itu kita ditindas, dianiaya, ya, disiksa. Itu menandakan bahwa Islam ini memang dijaga oleh Allah. Maka kita harus bersyukur, ya. Di masyarakat Madinah dulu juga begitu, ya. Sebelum ada Rasulullah datang di sana, sebelum mereka mengenal Islam, mereka juga bermusuhan. Satu suku dengan suku yang lain itu sering perang. Kemudian nanti yang kalah dijadikan budak, ya. Hartanya dirampas, istri-istrinya dirampas, yang laki-laki dibunuh atau dipenjara. Itu mengerikan. Tapi kemudian dengan barokahnya Rasulullah, Allah menurunkan kitab sucinya di sana, ya. Kemudian mereka bisa bersatu, bisa bersaudara. Nah, setelah mereka bersatu dan bersaudara, kemudian mereka meninggalkan segala bentuk dendam. Walaupun pada mulanya mereka bermusuhan, begitu sudah Islam mereka jadi bersaudara. Tidak ada dendam lagi, tidak ada permusuhan lagi, tidak ada perpecahan lagi. Nah, ini patut untuk disyukuri. Kita bangsa Indonesia juga seperti itu, ya. Kita sudah punya negara yang besar, bersatu, harus dijaga, ya. Jangan mudah tergoda oleh rayuan-rayuan yang nanti ujung-ujungnya memecah belah kaum bangsa Indonesia. Jadi yang pada mulanya bermusuhan, dengan nikmat ulfah, nikmat rukun yang Allah berikan, akhirnya mereka menjadi bersaudara. Nah, selain bersaudara dalam agama Allah, wa nusrati rasulihi, dan mereka menolong agama utusannya Allah. Jadi kaum muslimin yang ada di kota Madinah itu dikenal dengan sebutan sahabat Ansor. Ansor itu maknanya penolong. Kalau yang dari Mekah disebut muhajirin. Muhajirin itu pendatang. Wa ta'zimi sya'irihi, dan mengagungkan siar-siar agamanya Allah. Bahkan ulama-ulama besar itu rata-rata keturunan dari Ansor, ya, keturunan dari Ansor. Kayak dulu salah seorang sahabat Nabi yang rumahnya disinggahi Nabi waktu datang ke Madinah, Ayub al-Ansori itu, ya, itu kemudian melahirkan ulama-ulama besar. Anaknya atau cucunya itu menjadi ulama-ulama besar. Dapat barokahnya Rasulullah, ya. Di sahabat Ansor itu kemudian keturunannya menjadi orang-orang yang membela agama Allah, menjadi ulama-ulama besar. Wa qad dzakara, dan sungguh telah menyebutkan sapa Allah Ta'ala dzalika, yang dimana itu mimma fi ma'radil imtinani. Nah, dalam pemberian-pemberian, ya, ala rasulihi, pada utusannya alaihi salam, fi qauli ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, huwallazi ayyadaka binasrihi. Dia Allah adalah zat yang menguatkan kamu, artinya memberikan kekuatan kepada Nabi Muhammad binasrihi, dengan pertolongannya, ya. Wabil mu'minin, dan dengan orang-orang yang beriman. Jadi Rasulullah itu oleh Allah diberikan kekuatan dalam bentuk, pertama memang ditolong oleh Allah, langsung Allah sendiri yang menolong. Yang kedua, Rasulullah menjadi kuat karena ditolong, dibantu oleh orang-orang yang beriman, ya, didukung oleh orang-orang yang beriman.
Kemudian wa alafa, dan Allah merukunkan baina qulubihim, di antara hati kaum mukminin, ya. Walaupun terdiri dari beberapa suku, ada yang asli orang Madinah, ada yang pendatang, tapi mereka rukun, ya. Mereka rela berbagi suka maupun duka, ya. Jadi seperti pada pengajian peringatan tahun baru yang lalu pernah saya sampaikan bahwa pengorbanan sahabat Ansor terhadap sahabat Muhajirin itu luar biasa, karena dia tahu bahwa Muhajirin ini datang hanya bermodalkan iman dan dengkul, ya, tidak bawa harta karena hartanya ditinggal di Mekah. Itu yang di Madinah itu rela, Pak, kalau dia punya rumah dua, yang satu dikasihkan Muhajirin. Kalau kebetulan yang Muhajirinnya ini jomblo, terus yang di Madinah itu punya istri dua gitu, disuruh milih, terus diceraikan, terus dikasihkan ke Muhajirin. Terus dia punya harta juga rela dibagi, diberikan ke Muhajirin gitu. Padahal mereka, ya, sebelumnya tidak kenal, ya. Mereka jadi rukun seperti itu, ya, karena barokahnya nikmat Islam, nikmat rukun yang Allah berikan kepada mereka. Yang membuat mereka rukun itu Allah. Maka di ayat berikutnya dikatakan, lau anfakta, seandainya kalian menginfakkan mafil ardi, semua yang ada di muka bumi, apa yang ada di bumi jami'an semuanya, ma'allafta baina qulubihim, maka infakmu yang sepenuh bumi itu tidak menjadikan mereka rukun, ya. Di Rasulullah oleh Allah diingatkan bahwa mereka bisa rukun itu ya karena dirukunkan oleh Allah. Seandainya kok ada manusia yang berupaya merukunkan orang yang bersatu, misalnya dengan rela mengorbankan seluruh yang dimiliki supaya orang itu bisa bersatu, ya, niscaya mereka tetap tidak bisa bersatu, tidak bisa rukun, ya, kalau tidak dirukunkan oleh Allah. Karena hati manusia itu yang mengendalikan adalah Allah, ya. Kalau orang bisa jadi rukun hanya karena harta, ya nanti kalau harta itu habis mereka menjadi tidak rukun lagi, ya. Tapi kalau memang dia dirukunkan oleh Allah, ya selamanya akan tetap rukun. Walakin Allah, tetapi Allah lah alafa, yang telah merukunkan bainahum, di antara mereka. Jadi mereka rukun bukan karena harta yang rela dibagi tadi, bukan, tetapi karena memang dirukunkan oleh Allah sehingga mereka rela berbagi. Jadi mereka rela berbagi itu setelah mereka rukun, merasa terikat dalam satu ikatan yang kuat, yaitu Islam, iman, yang mana orang Islam, orang iman itu dari manapun asalnya mereka adalah bersaudara. Innahu, sungguhnya Allah itu azizun, zat yang maha menang, hakimu, dan zat yang maha bijaksana. Wa qad kanu, dan sungguh benar-benar ada, min qabli, pada sebelumnya, ayab asallahu, Allah mengutus ilaihim kepada mereka rasulahu, utusannya, mereka ala safa khufratin, digambarkan seakan-akan mereka itu telah berada di pinggir jurang, minan nari, dari neraka. Jadi kondisi masyarakat Madinah, tahu ya, secara umum ya, sebelum Allah mengutus seorang rasul itu digambarkan seperti orang sudah ada di pinggir jurang neraka. Sedikit, satu langkah lagi sudah masuk neraka. Wadzalika, yang dimana itu, bima, sebab sesuatu, kanu, yang keberadaan mereka, alaihi minal kufri, semua itu terjadi karena keberadaan mereka saat itu kafir. Sementara orang kafir itu kan tidak ada tempat lain kecuali di neraka. Jadi kalau orang kafir di neraka itu memang rumahnya, memang tempatnya. Maka orang kafir kalau di neraka itu sudah tidak akan keluar lagi selama-lamanya. Nah, kalau orang mukmin di neraka, yaitu ya tergantung satu syafaat dari Rasulullah atau syafaat dari Quran, yang selanjutnya tergantung dari ya ampunan Allah. Kalau memang dosanya sudah diampuni, setelah di neraka ya dia akan dikeluarkan, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Itu bagi yang beriman. Tapi kalau udah kafir, itu di neraka selama-lamanya.
Nah, ketika seseorang masih dalam kondisi kafir tapi masih hidup di dunia, ya, kafir hidup dunia, itu digambarkan bagaikan orang yang sudah ada di pinggir neraka. Nah, di pinggir neraka. Kalau kemudian nanti diberi iman, dia mau beriman, berarti dia tidak jadi kecebur. Nah, tidak jadi kecebur neraka. Selain kufur kepada Allah, mereka juga wa ibadatil asnam. Mereka menyembah aneka macam berhala. Fa anqadhahum, maka menyelamatkan mereka sapa Allah minha dari pinggir neraka. Bima syara'ahu, dengan syariat yang Allah tetapkan lahum pada mereka min tauhidihi, untuk mentauhidkan Allah, wal amali dan beramal bi taati dengan taat kepada Allah. Jadi orang yang pada mulanya kafir digambarkan sudah berada di pinggir neraka, kemudian Allah anugerahi iman, Allah anugerahi syariat, ya. Akhirnya mereka menjadi orang yang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, kemudian beramal taat kepada perintah Allah melalui Rasulullah. Fatalaballahu, maka Allah menuntut minhum dari mereka subhanahu untuk mensucikan Allah, ya. Ayashkuruhu, agar mereka bersyukur kepada Allah ala dzalika, atas nikmat itu tadi. Jadi Allah mengingatkan kondisi sebelum mereka dapat hidayah Islam, digambarkan seperti orang yang sudah ada di pinggir neraka, selangkah lagi tinggal masuk. Namun oleh Allah diselamatkan dengan diberi hidayah, ya. Mereka mau beriman kepada Allah, mau taat kepada Rasulullah, melalui kepada Allah, akhirnya mereka jadi selamat. Maka diperintahkan untuk mensyukuri nikmat itu. Wa ya'rifu, dan mereka diperintahkan untuk mengetahui haqqa nikmatihi, sebenar-benarnya nikmat Allah alaihim, kepada mereka, fi inqadhihim, dalam Allah menyelamatkan mereka, minadh-dhalalati, dari kesesatan, ya. Wajtima'ihim, dan bersatunya mereka, ba'dal furqati, setelah berpecah-pecah, berpecah belah. Itu nikmat yang paling agung, nikmat iman, ya, nikmat bersatu, nikmat rukun. Wa hadharahum, dan Allah memperingatkan mereka, fi dhimni dzalika, pada sesuatu yang terkandung di dalamnya, mim mujibatil furqati, dari hal-hal yang bisa menyebabkan perpecahan, ya. Walaupun sudah bersatu, walaupun sudah rukun, kalau nikmat itu tidak dijaga, tidak disyukuri, bisa jadi akan terjadi perpecahan lagi. Maka setiap saat, selamanya, kita harus terus menjaga nikmat rukun dan nikmat persatuan. Karena upaya-upaya untuk memecah belah itu akan terus ada, ya, baik dari luar maupun dari dalam. Itu harus hati-hati betul itu, ya. Allah sudah mengingatkan, kalau kalian tidak mensyukuri nikmat rukun, nikmat bersatu, kalian nanti akan bermusuhan lagi, akan bercerai-berai lagi. Wahtilafi, dan bercerai-berai. Ba'dal istima'i, setelah bersatu, wal iktilafi, dan setelah rukun, ya. Jadi walaupun sudah rukun, sudah bersatu, kalau tidak pandai mensyukuri nikmat itu, akan kembali pecah lagi, ya, bermusuhan lagi, terus kemudian bertikai lagi. Kadzalika, yang demikian itulah, yubayyinullahu, Allah menjelaskan lakum pada kalian, ayati, bukti-bukti kuasanya, la'allakum, agar kalian tahtadun, mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi ayat tadi mengingatkan kepada kita betapa Allah itu sangat sayang, ya, kepada hamba-hambanya yang tadinya bermusuhan kemudian menjadi rukun, yang tadinya cerai-berai menjadi bersatu. Tapi Allah juga mengingatkan, kalau kalian tidak mampu menjaga nikmat rukun dan bersatu, kalian nanti akan bercerai-berai lagi. Itu merupakan uraian dari la ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasadid. Jadi kalau kalian pandai mensyukuri nikmatnya Allah, nikmat itu akan ditambah, ya, ditambah-tambah terus. Tapi kalau kalian mengkufurinya, diancam dengan siksa yang sangat pedih, ya. Yang tadinya sudah rukun, ya, sudah bersatu, kembali bercerai-berai.
Tazdaduna, Allah selalu menambah-nambah hudan petunjuknya, ila hudakum, untuk menunjukkan pada kalian. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah telah berfirman, walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Waladina dan orang-orang ihtadau, yang selalu berupaya untuk mendapatkan hidayah. Zatahum, maka Allah akan menambahi mereka hudan petunjuk. Wa atahum, dan Allah akan memberikan kepada mereka taqwahum, takwanya. Jadi ketika seorang mensyukuri nikmat hidayah, mensyukuri nikmat persatuan, mensyukuri nikmat rukun, maka Allah akan menambah nikmatnya tadi. Nah, berikutnya qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wal takum, hendaklah ada, minkum, dari kalian kaum muslimin, ummatun, umat, ay jama'atun, artinya sekelompok orang, yad'una, yang aktivitas sekelompok orang itu selalu mengajak ilal khairi, pada kebaikan. Ya, ini ayat ada dalam surah Ali Imran. Ayat ini menjadi dasar atau dalil perlunya umat Islam punya organisasi. Ya, perlunya umat Islam punya organisasi. Ya, organisasi itu bukan tujuan, tapi sarana, ya, untuk mencapai tujuan. Karena jika tidak ada organisasi, kemudian masing-masing orang berdakwah dengan caranya sendiri-sendiri, itu akan mudah dihancurkan. Ya, akan mudah dihancurkan. Bahkan bisa dengan mudah diadu domba. Itu kalau mereka sendiri-sendiri. Tapi kalau sudah membentuk organisasi itu bagaikan satu tim, ya, satu tim. Yang kemudian dalam tim itu ada pembagian tugas. Kayak tim sepak bola lah, ya. Ada bagian kiper, ada bagian back, ada bagian penyerang, ada bagian gelandang, dan seterusnya. Jadi organisasi itu penting, ya. Karena dengan organisasi itu orang tidak sekedar bersatu, tapi di dalamnya ada pembagian tugas, ya. Sehingga aktivitasnya menjadi efektif karena kuat, tidak hanya satu orang tapi sekelompok orang, ya. Di Sayyidina Umar bin Khattab itu mengatakan, al-haqqu bila nidhamin yaghlibul batilu binidhamin. Kebenaran yang tidak diorganisasi, tidak diorganisir, ya, itu mudah dihancurkan oleh keburukan yang terorganisir. Ya. Sebenarnya ya ini baik, benar, tapi bercerai-berai, mudah dihancurkan oleh keburukan, kebatilan yang terorganisir. Maka perlu, ya, maka dari dulu para ulama-ulama membentuk organisasi. Nah, organisasi itu tujuannya adalah fungsinya sebagai sarana untuk meraih tujuan. Ya, di Indonesia kita mengenal ada organisasi Perserikatan Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Persatuan Islam, dan lain-lain, ya. Jadi semua itu sangat diperlukan karena itu semua adalah sarana, ya, sarana untuk mencapai yad'una ilal khairi. Jadi supaya punya kekuatan maka harus dibentuk tim, tidak hanya berangkat sendiri-sendiri. Wa huwa a'nil khaira alal jumlati. Yang dimaksud yad'una ilal khairi, mengajak kepada kebaikan, ini adalah kebaikan secara global. Dimulai dari al-imanu, yaitu iman. Di aktivitas sekelompok umat tadi itu mengajak yang lainnya untuk beriman kepada Allah. Wa ta'atu, dan taat, menjalani perintah Allah, menjauhi larangannya. Wa da'watu, dan mengajak ila dzalika, pada yang itu, mangzilatun, merupakan kedudukan indallahi, di sisi Allah, rafi'atun, yang tinggi, wa qurbatun, dan dekat, ilallahi, kepada Allah. Jadi aktivitas mengajak, ya, mengajak orang untuk beriman, mengajak orang untuk taat, mengajak orang untuk menjauhi larangan Allah, itu merupakan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dan setiap kita itu sebenarnya punya kewajiban untuk berdakwah.
sesuai dengan keahliannya masing-masing. Jadi yang diperintahkan dakwah itu bukan hanya para ustadz kiai yang pinter pidato saja, Pak. Setiap kita ya punya kewajiban untuk berdakwah sesuai dengan kemampuannya. Gimana caranya? Ya misalkan Bapak yang sudah aktif jamaah, kalau misalkan punya teman yang belum mau berjamaah, masih malu-malu berjamaah, Bapak dekatin, Bapak rayu ya. Nanti kalau sudah akrab, dekat, Bapak ajak jamaah pasti mau. Itu cara itu juga bagian dari dakwah. Jadi tidak mesti yang namanya dakwah itu terus pidato di podium, bukan itu ya. Justru yang efektif itu secara personal, secara pribadi ya. Bapak lihat dulu dia hobinya apa, Bapak ikuti dulu. Nanti kalau sudah akrab ya, sudah saling mengenal, nah itu baru Bapak ajak ngaji, Bapak ajak jamaah, gitu caranya. Itu juga dakwah ya. Jadi yang namanya dakwah tidak mesti dalam bentuk pidato, ceramah, terus di podium yang dihadiri orang banyak, tidak seperti itu. Dulu para ulama dalam berdakwah itu ya caranya ngajak ya, satu demi satu dari orang terdekat ya, dari keluarganya, saudaranya, tetangganya begitu. Itu justru malah dakwah yang efektif itu seperti itu. Kalau yang ceramah pidato itu cuma hanya syiar saja ya, untuk rame-rame aja. Nah, tapi kadang-kadang tidak efektif. Ya, tidak efektif. Jadi setiap kita punya kewajiban untuk mengajak umat manusia agar dia beriman kepada Allah, taat kepada Allah, menjauhi larangan Allah. Yang demikian itu merupakan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, wa qurbatun ilallah, dan merupakan bentuk amal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ingat nih, dakwahnya dakwah ilallah ya, ngajak ke Allah, bukan ngajak ke diri sendiri. Karena sering juga keliru bilangnya dakwah, mestinya dakwah itu ngajak orang ke Allah, tapi kenyataannya isinya ngajak untuk ngikuti dirinya yang ngajak itu, untuk menjadi kelompoknya, untuk menjadi anggota partainya misalnya. Itu berarti bukan ngajak ke Allah, itu ngajak ke kelompok dia sendiri. Itu udah salah jalan lagi itu kalau itu ya. Azimatun, yang agung. Jadi bentuk pendekatan diri kepada Allah yang agung salah satunya adalah mengajak orang lain untuk beriman, taat, dan menjauhi larangan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu min ghairi ayan kuso min ujurihim syai'un ya. Man da'a, barang siapa yang mengajak. Kalau mengajak itu berarti ikut berangkat, bukan sekedar memerintah. Dan ayatnya Pak dalam Al-Qur'an itu sebelum memerintah itu ngajak dulu Pak. Ya, ngajak dulu ya. Kalau merintah itu misalkan begini ya, bapak kepada anaknya, sana ke masjid ngaji ya, nah. Sementara bapaknya nggak ngaji, itu namanya perintah ya. Tapi kalau ayo sama bapak jamaah, bapaknya juga berangkat ke masjid, itu baru mengajak. Nah kalau dilihat dari ayat tadi itu urutan kalimatnya itu adalah ngajak dulu ya, berarti ngasih contoh. Nah setelah dikasih contoh baru perintah, maka perintahnya akan efektif. Jadi kalau hanya sekedar perintah tapi terus dia tidak ngajak, tidak ngasih contoh, ya tidak akan diikuti gitu. Ya. Man ta'a, barang siapa yang mengajak ila hudan pada petunjuk Allah, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu, maka orang itu akan mendapatkan pahala ya, ditambah pahalanya orang-orang yang mengikutinya ya. Jadi tadinya bapak jamaah di masjid ini sendirian ya, bapak dapat pahala ya amal bapak sendiri itu. Nah, tapi kemudian suatu hari bapak ngajak dua orang. Nah, dua orang itu yang tadinya nggak jamaah jadi mau jamaah. Bapak jadi dapat pahalanya 3 orang. Pertama pahala bapak sendiri, ditambah lagi pahala 2 orang yang mengikuti bapak. Sementara 2 orang itu juga tetap dapat pahala dia sendiri. Ya. Tidak akan berkurang. Nah, jadi jangan dikira kalau kemudian yang mengajak dapat pahala dari amalan yang diajak, kemudian yang diajak nggak dapat pahala, ya tidak, mereka tetap dapat ya. Min ghairi ayan kuso, tanpa mengurangi min ujurihim, dari pahalanya orang-orang yang diajak apa syai'un sedikit pun ya. Jadi ketika kita ngajak seseorang untuk berbuat kebaikan, di samping kita dapat kebaikan,
amal kita sendiri juga dapat tambahan kebaikan karena mengajak orang lain. Terus orang lain itu yang kita ajak juga tetap dapat pahala dia sendiri. Begitu seterusnya. Sehingga semakin banyak yang diajak, semakin banyak pula yang pahala yang didapatkan. Dan setiap kita punya kewajiban untuk selalu mengajak. Namanya orang diajak kadang mau kadang tidak, tapi kita soal dia mau atau tidak itu bukan urusan kita, Pak. Tugas kita mengajak. Perkara yang diajak tidak mau itu tanggung jawab dia sendiri. Tapi kalau bapak dari awal tidak pernah ngajak itu dosa. Ya, bapak kalau dari awal tidak pernah ngajak itu dosa. Ya, perkara nanti setelah diajak terus dia tidak mau itu tanggung jawab dia sendiri. Yang penting kita sudah pernah mengajak. Gitu. Wa man ta'a, dan barang siapa yang mengajak ila dhalalatin pada kesesatan, sebaliknya ngajak berbuat maksiat. Karena alaihi minal ismi, maka orang yang mengajak berbuat dosa itu ya dia akan mendapatkan dosa mislu ayami man tabi'ahu, ditambah lagi dosanya orang-orang yang mengikutinya. Oh, mau berbuat dosa aja kok ajak-ajak ya. Dan biasanya kalau berbuat dosa itu terus kita ngajak itu pengikutnya banyak ya, ternyata memang orang lebih senang diajak berbuat dosa daripada diajak berbuat kebaikan ya. Rata-rata yang begitu. Coba bapak ngajak orang untuk ngaji, yang mau cuma berapa orang. Tapi kalau bapak ngadain acara apa gitu ya, bentuk kemaksiatan apa itu pasti itu pesertanya lebih banyak, walaupun harus bayar ya, walaupun harus bayar ya. Ngadain konser apa gitu terus ngundang penyanyi yang bagaimana gitu kan, wah pesertanya banyak itu, walaupun harus bayar mereka mau. Nah, jadi ngajak kebaikan itu sulit ya, tapi ngajak keburukan lebih mudah mendapatkan pengikut. Dulu Nabi Nuh aja 950 tahun itu hanya dapat 80 orang ya. Padahal dakwahnya ya 950 tahun. Jadi Nabi Nuh dikatakan umurnya 950 tahun itu umur dakwahnya, Pak. Kalau umur seluruhnya lebih dari 1000 tahun. Ya, umur seluruhnya lebih dari 1000 tahun. Di dakwahnya saja 950 tahun. Itu yang ikut cuma 80 orang. Nah, min ghairi ayan kusa min asamihim. Jadi sebagaimana mengajak kebaikan akan dapat pahala dia sendiri dan pahalanya orang yang mengikuti, maka juga sama ketika seorang mengajak orang lain berbuat dosa, dia dapat dosanya sendiri dan dosanya orang-orang yang mengikutinya. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan Rasulullah bersabda, adalu alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan itu mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya ya. Jadi misalkan bapak di jalan ditanya orang, Pak masjidnya mana ya, saya mau sholat asar, oh itu loh, nah gitu. Terus akhirnya orang yang bapak tunjukkan tadi dia sholat asar, bapak yang nunjukin tadi itu dapat pahalanya orang sholat asar. Sebaliknya kalau bapak ditanya, Pak di sini di mana ya yang jualan minuman keras, oh itu loh warung yang sana itu, gitu. Terus bapak nggak ikut minum sebenarnya, hanya nunjukin saja. Tapi orang tadi itu benar-benar beli di situ, mabuk di situ, bapak kebagian dosanya. Faman ja'ala du'a ilal khairi, maka barang siapa yang menjadikan mengajak kebaikan dakbahu sebagai kebiasaannya, wasagholahu dan kesibukannya, faqad akhadha, maka sungguh dia telah mengambil bihadhi wafirin dengan keuntungan yang besar. Mimirasi Rasulillah, dari warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang selalu mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan itu dia telah ikut mewarisi warisannya Rasulullah. Berarti melanjutkan tugasnya Rasulullah. Jadi sekali lagi mari kita sadari bahwa setiap kita punya kewajiban untuk mengajak. Ya, perkara nanti yang diajak mau atau tidak mau itu tanggung jawab dia. Yang penting kita sudah mengajak, karena kewajiban kita sekedar mengajak, Pak, bukan membuat dia mau. Ya, soal dia mau atau tidak mau itu nanti tergantung hidayah dari Allah. Tugas kita cukup mengajak saja. Ya, maka kalau yang diajak belum mau ya tidak usah sakit hati. Yang penting kita sudah melaksanakan tugas.
Sementara sampai di sini dulu, insya Allah dilanjutkan pada pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqa wa qalban khashiyan lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'atan sholiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.